Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Anda ingin belajar tentang filsafat bahasa? Nanti Anda akan menyaksikan para mahasiswa Universitas Semarang, calon doktor yang kuliah filsafat bahasa akan menyajikan secara menarik tentang filsafat bahasa. Apakah filsafat bahasa itu? Filsafat menjadi pondasi keilmuan dalam membangun peradaban. Filsafat merintis dan menyemai lahirnya ilmu. Dengan filsafat itu kemudian melahirkan ilmu pengetahuan yang berkembang terus hingga sekarang ini. Karena pondasinya adalah dari filsafat. Dan berkembangnya ilmu pengetahuan juga itu akan mengembangkan filsafat-filsafat baru. Dan filsafat baru juga akan mengembangkan ilmu-ilmu pengetahuan baru. Karena filsafat melandasi benih-benih kemampuan berpikir logis dan kritis, seperti halnya ketika Anda juga belajar filsafat bahasa. Manusia menjadi begitu istimewa karena bahasa. Karena di dalam bahasa itu ada konstruksi yang begitu rumit, yang bisa dijelaskan dengan filsafat. Dan itu yang membuat manusia istimewa. Sehingga dengan bahasa orang dapat berekspresi, seperti ekspresi sastra, atau ekspresi-ekspresi pengetahuan yang menyebabkan orang juga akan bisa memahami dan pengetahuan terus akan berkembang karena juga bahasa. Jadi itulah pentingnya belajar filsafat bahasa. Mari kita belajar filsafat bahasa, terutama dari tokoh-tokoh yang berperan penting dalam pengembangan keilmuan dan peradaban. Banyak tokoh yang bisa Anda pelajari dan nanti para mahasiswa UNES calon doktor akan memaparkan tentang tokoh-tokoh filsafat bahasa itu. Selamat belajar, selamat bertumbuh, dan terus belajar agar Anda terus bertumbuh untuk menjadi ilmuwan yang tangguh dalam menghadapi lautan badai di era disrupsi yang begitu keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat mahasiswa, belajar filsafat bahasa yuk! Filsafat bahasa adalah ilmu gabungan antara linguistik dan filsafat, sehingga filsafat bahasa dapat diartikan sebagai usaha untuk memahami keilmuan yang bersifat konseptual melalui pemahaman terhadap bahasa. Hubungan antara filsafat dan bahasa memiliki hubungan yang sangat erat, tergantung dari mana kita memandangnya. Inilah dia salah satu tokoh filsafat bahasa yang terkemuka, yaitu Gilbert Ryle. Gilbert Ryle, seorang filsuf Inggris yang mewakili generasi pemikir Inggris yang menggunakan pendekatan Wittgenstein untuk masalah filsafat. Gilbert Ryle dilahirkan di Brighton, Sussex, Inggris pada tanggal 19 Agustus 1900. Pada tahun 1900 sampai dengan 1976, Ryle belajar filologi klasik dan filsafat di Oxford, dan pada tahun 1945 ia menjadi profesor di sana. Konsep dasar yang dimiliki oleh Gilbert Ryle, ia tidak mendasarkan struktur logika bahasanya, melainkan memperhatikan serta menganalisis penggunaan bahasa sehari-hari. Gilbert Ryle juga menghendaki adanya sebuah analisa bahasa yang bersifat teknis dengan cara membandingkannya dengan bahasa biasa. Karya fenomenal yang diciptakan oleh Gilbert Ryle adalah buku yang berjudul The Concept of Mind. Buku ini membahas dan menyelidiki konsep yang berkaitan dengan hidup psikis, seperti misalnya penyerapan, persepsi, fantasi, pengingatan, pengertian, kehendak, motif, dan lain sebagainya. Kata-kata yang demikian tentu tidak asing lagi bagi pembaca. Ryle menganalisis kata-kata ini dengan cara terperinci dan mendalam, sebab ia meyakini bahwa dengan demikian banyak salah paham yang timbul dalam filsafat dapat diminimalisirkan. Pemikiran dari Gilbert Ryle terbagi dua. Kita kupas satu persatu yuk sobat mahasiswa. Pemikiran yang pertama adalah kategori mistik, atau yang lebih dikenal dengan kesalahan kategori. Kategori mistik itu sendiri adalah kesalahan pokok yang biasanya terjadi dalam filsafat. Kesalahan ini menggambarkan fakta-fakta kategori yang satu dengan menggunakan ciri-ciri logis yang menandai kategori lain. Contoh dari kategori mistik atau kesalahan kategori, misalnya nih,
orang mengatakan bahwa angka 3 adalah jantan dan angka 4 adalah betina. Kata jantan dan betina termasuk dalam kategori ilmu hayat, sedangkan angka termasuk kategori ilmu hitung. Sehingga bentuk logis atau kategori dari ungkapan yang bertentangan satu sama lain itu berbeda. Pemikiran yang kedua adalah the ordinary language atau yang lebih dikenal dengan bahasa biasa, yaitu penekanan terhadap pengguna biasa dari bahasa atau pengguna bahasa baku yang standar dan bukannya pengguna bahasa yang dipakai dalam komunikasi sehari-hari. Contoh dari the ordinary language atau bahasa biasa. Misalnya nih, kita menjelaskan istilah permintaan dalam bidang ekonomi. Kita harus menggunakan bahasa baku, sehingga kita dapat membatasi pengertian istilah permintaan pada lingkup ilmu ekonomi saja. Apabila kita menjelaskan istilah tersebut dengan menggunakan bahasa sehari-hari, maka akan timbul kesalahpahaman terhadap arti dan istilah itu yang sesungguhnya. Sobat mahasiswa, kita udah masuk aja nih ke pembahasan landasan filsafat bahasa oleh Gilbert Ryle. Yang pertama adalah ontologis. Bahasa biasa dan kategori bahasa menunjukkan hakikat kehidupan manusia dalam hubungannya dengan diri sendiri, orang lain, masyarakat, alam, serta terhadap Tuhan. Yang kedua adalah epistemologis. Setiap penggunaan bahasa biasa dan kategori bahasa dalam kehidupan manusia memiliki aturannya masing-masing yang sangat beragam serta tidak terbatas. Dan yang terakhir adalah aksiologis. Penggunaan bahasa biasa dan kategori bahasa sebagai sarana dalam berkomunikasi untuk mengungkapkan suatu makna bahasa dengan sederhana. Kata mutiara yang paling terkenal dari Gilbert Ryle adalah "In searching for the self, one cannot simulation be the hunter and the hunted." Yang artinya adalah, dalam mencari jati diri, satu tidak bisa sekaligus menjadi pemburu dan yang diburu. Terima kasih atas waktunya. Semangat belajar ya teman-teman mahasiswa. Semoga bermanfaat. Saat ini, perhatian terhadap filsafat nampak makin besar. Keberadaan filsafat nampak dalam kehidupan sehari-hari. Filsafat telah melahirkan dan menelurkan berbagai macam perkembangan di dalam ilmu, pengetahuan, teknologi, dan seni.